Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kembali Rismon Sianipar mengeluarkan satu pernyataan yang akan membuat geger jagat maya, sahabat. Jadi kali ini dia mau membahas soal sepak terjang Ahmad Kosinuddin bersama dengan Ahmad Ghafur ya, yang dia singkat dengan istilah AK dan AG. Dan ada satu hal yang membuat saya tercengang, karena kemudian terseretnya nama kembali AS atau Abraham Samad ya, Abras kalau menurut para takmas. Dia adalah merupakan salah satu yang disebut oleh Rismon Sianipar dengan inisial AS. Tapi saya kasih lurus saja bahwa itu Abraham Samad, tidak perlu takut lah. Bahwa ternyata selama ini dialah yang ada di belakang AK dan AG atau Ahmad Kosinuddin si Tompel ex HTI dengan si Ghafur. Dan itu dia sendiri yang memberikan pengakuan di depan Rismon. Dan termasuk Abraham Samad pernah memohon maaf kepada Rismon Sianipar, sahabat. Dari sini Rismon Sianipar sadar betul bahwa dia benar-benar menjadi alat, menjadi batu loncatan, menjadi orang yang dipergunakan untuk bagaimana mengobrak-abrik Pak Jokowi dan keluarganya melalui ijazah ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja simak bagaimana pernyataan daripada Rismon Sianipar. Ini dia, sahabat. Akan mantan Ya, bertemu semua. langsung saya katakan Inisial yang tadi ya? Ya, kami berempat ketemu. Ya, setelah saya keluar supaya saya balik lagi itu kan. Saya 4 orang, Bang Jagir sengaja nggak ikut karena Bang Jagir saya itu masih dikomandoi AS ya kan. Itu. Nah, ketemu kami 4 orang. Oke. Saya bilang kepada AK dan AG, kalian itu mengatakan di TV itu seolah-olah kalian yang tersangka. Hah. Kalau kalian posisi tersangka ngomong kayak gitu, baru hebat Anda pahlawan. Betul. Gitu ya. Kenapa nggak koordinasi dulu, ngomong dulu kepada klien gitu. Iya. Gitu. Apalagi ada sampai 100 tahun. Anda posisi tersangka dulu baru merasakan kayak kami. Gitu loh. Kan? Terus maaf Bang, kami disuruh AS. Jadi ada aktor di sini. AS saya bilang itu. aktor sembunyi. Aktor sembunyi namanya AS itu. Nah, setelah itu Bang saya lanjutkan dikit. AS itu pun akhirnya minta maaf sama saya. Oh, dia minta maaf. Oh, oke, good. Terus dia bilang, maaf Bang, saya memang yang menyuruh mereka. Wah. Berarti kan ada 2 pengakuan yang sinkron ini. Nah, oke. Terus saya iya-iyakan aja lah, seolah-olah saya mau masuk lagi, tapi saya sudah berpikir, masa saya bodoh kali sih? Iya dong. Masa bodoh? Berarti ini ada political agenda. Oke. Sekarang siapa yang dibalik AS? Ya, itu pertanyaan juga tuh. Pendana AS Pendana dan AS. lain-lain. Nah, Sehingga saya mau dijadikan sebagai siapa pendananya nih? free political tool yang bisa disposable anytime, bisa dibuang di penjara terserah lu, pokoknya political agenda kami jalan. Gitu. Bayangkan ada nggak advokat disuruh-suruh orang lain, dan dia tidak advokat kami, dan di luar seolah-olah dia I'm nothing to do with this, padahal dia gas terus, buang badan dia. Antap. Mantap. Yang kelihatan hebat itu AK dan AG itu, ayo ngaku kalian, disuruh kan kalian sama AS, aktor sembunyi itu, jujur kalian, jangan sering membawa nama Tuhan dan kali ini kalian bohong. Gitu loh. Apalagi yang satu lagi, AK ini seringkali membawa nama Tuhan. Itu kita udah paham. Jujur bahwa pada afiliasinya. suatu waktu kita bertemu 4 orang di sebuah rumah makan di Menteng. Kalian 2 minta maaf sama saya, AK dan AG, ya, Ghafur, saya bilang gitu aja. Saya AG, ya kan? Ya kan banyak nama Ghafur, pokoknya itu udah, pokoknya AK, AG. Minta maaf kepada saya dan kalian mengatakan di TV itu keras karena kalian disuruh oleh AS. Apa yang menarik Bang Rismon ya? Itu Bang. Di belakangnya siapa? Itulah yang membuat saya kecewa. Ini pergerakan apa? Kalau lu memang benar pergerakan mau
mengubah wajah Indonesia, ya maju ke depan. Jangan takut ditersangkain lu. Jangan jadi aktor sembunyi, berani. Itu loh, jangan maju terus, gas terus. Tapi dia sendiri pada saat diperiksa terlapor kayak menangis gitu. Menangis. Ya ekspresi saya lihat kan, apalagi tersangka. Ya, coba Aka dan Agi tersangka, gimana kita lihat apanya dulunya. Jadi maksudku, ayo kalau memang kalian hebat, maju, gitu loh, terbuka. Dan usahakan cari pengganti Rismond ahli juga untuk mendampingi Roy dan Tifa, Pak Roy dan Bu Tifa. Namanya Roti namanya. Iya, maksudnya ya mungkin ada lain, Bang. Itulah namanya ilmiah. Oleh karena itu pertanggungjawabkan di situ. Dan saya nggak tahu ya Pak Roy dan Bu Tifa, kami kan ketemu 2-4 jam seminggu. Dan konversinya dipotong-potong, Bang, seolah-olah tiap hari ketemu. Aku aja pertanyaan begini, Bang Rismond. Itu kalau bertemu selalu konvers itu. Itu kan pasti dana. Tadi kan saya bilang elemen pertama adalah mereka yang ingin mereka gampang mengenerate konten sampai 29. Duit juga kan, Bang? Iya. Artinya kan gini, ada orkestrasi, ada bohir lah. Nggak mungkin kalau nggak ada. Saya sudah jelaskan itu kepada penyidik. Kalau mau menyelesaikan kasus ini, selesaikan pendananya. Selesaikan aktor otak di belakangnya. Catatan yang diasman, ini benar ya. Itu ada bohir. Ya, benar kan? Ada bohir lah. Coba lah, Bang. Ada nggak advokat diperintah-perintah oleh aktor sembunyi ini? Nggak ada lah. Kalau nggak ada gimana kayak bisa? saya kan sama Bang Jagir. Jadi menurutmu gimana? Kemauanmu gimana? Nanti saya cari apanya, hukumnya gimana? Pasal-pasalnya. Ini bukan cek. Oh maaf Bang, saya disuruh AS. Kejam nggak itu, Bang? Kejam. Makanya selain penelitian saya kepada penyidik, saya bilang ada 6 poin itu. Salah satunya adalah saya merasa dieksploitasi menjadi free political tool yang anytime bisa disposable, dibuang kapan saja, dipenjarin kapan saja. Kami akan teriak-teriak dari luar penjara untuk apa, political gain kami. Sementara jadi udah bikin grand skenario. saya kan nggak bodoh, Bang. Saya nggak bodoh. Saya nggak mau. Makanya saya bilang sama Pak Jokowi, saya sudah ceritakan juga 4 mata sama Mas Wapres Gibran 1 jam itu saya ceritakan juga ini. Saya nggak mau. Oleh karena itu saya akan balas mereka dengan cara saintifik ya, bukan cara. Yang jelas adalah buku ini nanti akan direvisi. Jadi saya kira semakin jelas sahabat ya, bahwa apa yang dinyanyikan oleh Rismond Sianipar yang memang mengarah kepada game Makassar ini, itu sesuatu yang tidak dikaram bebas, karena Rismond Sianipar bisa menyampaikan kronologi secara detail bagaimana orang-orang yang dia sebutkan namanya itu benar-benar berada di belakang ini semua. Oleh sebab itu, tentu di belakang Abraham Samad ini ada lagi. Nah, silakan sahabat-sahabat berpikir, kira-kira yang punya potensi di belakang Abraham Samad siapa? Sekalipun sebenarnya sudah kelihatan bahwa orang-orang yang ada di belakang Abraham Samad ini dari dulu kita tahu lah siapa kan. Tapi sahabat-sahabat sendiri lebih bagus kalau langsung menolak itu secara langsung. Yang pasti bahwa nyanyian Rismond Sianipar ini semakin memperkuat dugaan kita bahwa memang ini diorkestrasi secara politik. Sekalipun dari awal saya selalu mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan Pak Jokowi, serangan personal, serangan yang begitu sangat barbar ini dan memiliki durasi yang sangat lama, ini tidak mungkin secara alamiah berjalan, atau secara organik, tapi ini sengaja memang diorkestrasi untuk kepentingan politik. Ada yang memang sakit hati, ada yang punya kepentingan 2029, macam-macam lah di dalamnya. Bahkan ada juga orang-orang yang ormasnya kan pernah dibekukan ya, salah satunya itu AK Ahmad Kosinudin yang HTI-nya. Kemudian ada juga Rizik Sihab yang FPI-nya yang pernah dibubarkan oleh Pak Jokowi. Jadi memang luar biasa lah situasi yang
dihadapi oleh Pak Jokowi kalau kita melihat seluruh rentetan peristiwa terkait soal ijazah ini, sahabat. Saya kira demikian, sahabat ya. Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya dan menjadi informasi tambahan buat kita bahwa Rismon Sianipar ini menjadi peluru kendali yang luar biasa yang akan membuat mereka semua propaganda ke depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.